Senja kala yang ditaburi awan jingga keemasan baru saja berlalu, bersilih menjadi kelam yang merembat mulai dari sudut kampung. Senyap dan sunyi larut dalam dekapan kelam yang membuat bulu kuduk Hawaruru sedikit merinding. Angin selatan mulai bertingkah seolah ingin menyaingi riuh ombak kecil yang satu persatu mulai berdatangan tatkala bulan sabit telah tertekan perpotolan langit dan lautan di ujung barat. Hawaruru masih saja tetap enggan beringsut dari tempatnya terdiam sejak tadi. Di pantai barat, tepatnya di bawah pohon pandan yang rindang, ia menghempaskan pantat seksinya pada sebuah batu seukuran kursi berbentuk lingkaran. Lagi pelat. Ia bergeming tak ubahnya sebuah patung yang baru saja selesai dipahat. Bau amis air laut mulai meningkahi udara yang membuat tenggorokannya sedikit mengeluh. Akan tetapi ia tak risaukan hal itu. Seekor anjing berbulu putih ada di sampingnya. Entah dari mana anjing kesayangannya itu datang, ia tak tahu. Sesekali anjing putih menjelati kaki telanjang gadis kesunyian. Ia mengeluarkan tangan kirinya yang sedari tadi berada dalam saku jaket kulit berwarna hitam, mengelus perlahan kepala anjing putih. Tahu dari mana kalau aku ada di sini? Anjing putih mengibas-ibaskan ekornya. Napasnya memburu, meraung manja, seolah ingin menyampaikan beberapa pesan untuk menenangkan hati gadis kesunyian yang sedang digauli berbagai rasa yang serba tidak mengenakan. Gadis kesunyian itu kembali terpaku. Matanya yang sayup dan enggan berkedip mendarat pada hamparan samudra yang luas dan kelam, meski disoroti jutaan gemintang yang senantiasa gemerlapan. Ia terperanjat tatkala dijelati benda lunak yang basah. Anjing putih meraung dan melompat kecil di depannya. Kemudian tangan kanannya berenggang merogoh sebuah HP Vivo dari saku celana pendek levis hitam yang ketat. Setelah jemari halusnya memijit beberapa angka, wallpapernya menampilkan gambar seseorang pemuda. Manis, sungguh tampan pemuda itu. Moge namanya. Umurnya kurang lebih 23 tahun. Raut wajahnya tenang setenang air danau. Sebaris gigi yang putih dan rapi mengumbar senyum seolah menawarkan sejuta kedamaian pada siapapun yang melihatnya. Foto itulah yang selalu dipandang berlama-lama oleh gadis kesunyian manakala kesepian datang bertamu. Dan itu yang sering terjadi. Sayang, kenal ini nyongko, kata gadis kesunyian kepada anjing putih yang dibalas dengan raungan manja. Kepalanya kini mendarat di atas paha gadis kesunyian. Mereka kembali bercengkrama seperti sepasang kekasih yang kembali bersua setelah lama mengenyam rasa rindu. Seminggu yang lalu, seusai berpose dengan kedua pengantin, Hawaruru kembali duduk di kursi paling depan dekat pelaminan. Satu persatu tamu undangan beriringan memasuki sebuah ruang darurat tanpa atap berdinding terpal hijau di samping pelaminan. Beberapa detik ia duduk. Seorang teman lama sudah berada di sampingnya. Ia sempat kaget. Teman lama yang selalu ada dalam angannya sejak 6 tahun silam itu baru 3 hari kembali dari Kalimantan. Di sana ia menjadi buruh kelapa sawit untuk mencari modal usaha di kampung. Saat menerima kelulusan SMA, mereka bersepakat untuk menjalin hubungan cinta setelah Moge kembali dari perantauan.
Tanpa disengaja, mereka kini bertemu di pesta pernikahan Dina, teman sekelas mereka. Datang dengan siapa tadi? Dengan Mama. Balas garis itu dengan senyum penuh gembira. Baik sudah, omong-omong, Ma, beta su pulang merantau. Beta mau tagih janji lama. Janji apa lei? Kata garis lesung pipi itu pura-pura lupa dengan senyum yang menantang. Tiba-tiba percakapan mereka terhenti lantaran semua tetamu undangan pesta itu berlarian ke arah timur. Banyak tamu yang belum mendapat giliran makan. Tak jauh dari tempat pesta, langit menjadi merah padam. Asap hitam tebal membumbung ke atas. Kedua muda-mudi itu tercerai saat menuju tempat kejadian. Tamu undangan pesta ngos-ngosan disertai berbagai pertanyaan di kepala mereka. Rupanya sebuah gedung pemerintah ludes dilalap si jago merah. Gedung permanen bercat hijau yang belum pernah diinjak pegawai selesai dibangun 5 tahun silam. Kini tinggal tembok yang berdiri dan sudah disulap si jago merah menjadi warna hitam. Entah dari mana sumber api itu, tiada yang tahu. Barang-barang di dalamnya tak diselamatkan karena memang tak ada apa-apa di dalamnya. Entah meja, kursi, lemari, apalagi kertas, barang selai pun tiada. Semua orang yang ada di tempat kejadian itu hanya berdiri dan menonton. Hanya satu pertanyaan yang melintasi kepala mereka lantaran bau yang keluar dari gedung yang terbakar itu baunya seperti dari tempat pembakaran hewan, kata seseorang ibu. Namun seseorang anak kecil mengemukakan bahwa saat ia pergi ke tempat pesta, ia melihat sepasang kambing tawas di dalam gedung itu. Mendengar pernyataan itu, semua mata menyoroti Pak RT karena hanya beliau satu-satunya yang memiliki kambing tawas di kampung ini. Pak RT hanya diam tanpa bicara. Tangan kirinya menyeka dada dan kepala tergeleng-geleng. Sejak saat itu, Haruru tak pernah lagi melihat sosok pemuda idamannya itu. Hingga seminggu kemudian, tak terdengar kabar bapak muda yang tampan yang gila mancing itu sudah 3 hari tak kunjung pulang. Gabus berukuran 200 x 20 x 100 cm yang ditumpanginya dan temannya PU tak kunjung menampakkan diri ke tepian. Sore itu laut tenang, langit cerah dan tiada berawan, membuat mereka gigih asam memodohi ikan-ikan kelaparan di dasar laut. Tak lama berselang, langit mendadak gelap. Gemintang yang menyumbangkan cahaya gemerlapan pun semua hilang tertelan awan tebal. Angin dari arah pulau tiba-tiba menderu liar, disertai hujan yang mengguyur deras. Tak ada yang dapat mereka perbuat selain menuruti keinginan angin. Gadis kesunyian menjadi lebih sunyi. Perasaan takut menghampiri lantaran anjing putih mulai menggonggong dengan keras, seolah mengemali si ombak yang menjelati dan melumat bibir pantai dengan lebih ganas dan liar.